Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Reynaldo dalam pembelajaran online atau yang kita kenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak Reynaldo akan memberikan fokus materi IPA yang akan membahas tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini tentunya memperkuat materi-materi yang ada di subtema 1 khususnya muatan pelajaran IPA. Nah, yang pertama, kita akan memahami apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini di fokus muatan pelajaran IPA, yaitu tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan ataupun mengamati presentasi ini, siswa dapat menjelaskan definisi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati PowerPoint ini, siswa dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Nah, langsung saja kita kembali kepada materi yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Lihat peta konsep yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya Bapak sudah sempat singgung di muatan pelajaran IPA pada subtema 1 terkait dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Di peta konsep ini, kita akan mempelajari dua jenis perkembangbiakan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, generatif akan ada yang namanya penyerbukan. Sedangkan vegetatif itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu alami dan buatan. Jadi silahkan pahami dulu peta konsep dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Langsung saja kita mulai belajar lebih mendalam tentang pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan bahwa pertumbuhan ataupun perkembangbiakan pada tumbuhan itu merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkan. Nah, yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Next, kita lanjutkan. Perkembangbiakan secara generatif. Apa sih pengertiannya? Yuk kita masuk ke slide penjelasan. Kita perhatikan alat-alat reproduksi bunga dan fungsinya. Nah, di sini ada yang namanya puti, kemudian ada yang namanya benang sari. Ya, di situ di arah panah sudah ditunjukkan dengan jelas. Kemudian ada yang namanya mahkota bunga. Nah, itu alat-alatnya ya. Kemudian jenis-jenis penyerbukan itu sendiri ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dan putihnya berasal dari satu bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Apabila serbuk sari jatuh pada kepala putih bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang. Jadi apabila serbuk sari jatuh pada kepala putih dari bunga tanaman lainnya, tetapi masih dalam satu jenis tanaman. Sedangkan yang terakhir, penyerbukan bastar apabila serbuk sari jatuh pada kepala putih bunga lain yang sejenis tapi varietesnya berbeda. Nah, kita lanjutkan kepada perkembangbiakan yang kedua, yaitu vegetatif. Apa sih pengertiannya? Nah, vegetatif itu seperti di peta konsep awal tadi Bapak jelaskan, ada yang namanya vegetatif alami dan ada yang vegetatif buatan. Kita akan belajar terlebih dahulu apa itu vegetatif alami. Nah, kembali lagi tadi saya perkuat bahwa
perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui pertemuan dua buah sel kelamin jantan dan betina, sedangkan generatif itu terjadi karena adanya pertemuan dua sel kelamin jantan dan betina ya. Nah, langsung saja di sini salah satunya adalah tunas batang ya. Ini untuk vegetatif alami. Contohnya di sini ada tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah pada tanaman pisang. Nah, pada batang pisang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contoh lain adalah pada tanaman tebu. Jadi alat yang digunakan, alat perkembangbiakan yang digunakan yaitu menggunakan tunas batang. Contohnya apa? Pohon pisang. Yang berikut yaitu tunas daun. Untuk contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas daun adalah pada tanaman cocor bebek dan kaktus. Nah, tunas pada tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun. Jadi daun ini ditanam saja, maka di situ akan tumbuh tunas baru. Jadi gampang sekali proses tanamnya ya untuk mengembangbiakkan. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Ini adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Jadi sebagian contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis ini adalah apa? Bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Nah, itu terletak pada bawang merah ya. Yang berikut umbi batang. Ya, bagaimana dengan umbi batang? Yaitu tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah tanaman kentang dan ubi jalar, satu jenis. Tunas ini biasa tumbuh di beberapa tempat pada mata tunas. Ya, jelas pada gambar ya. Yang berikut umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang menjadi besar karena umbi akar mempunyai fungsi untuk tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya singkong dan wortel ya. Jelas ya. Yang berikut rhizoma, akar tinggal. Itu tunas pada akar tinggal adalah merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Adapun ciri dari akar tinggal adalah memiliki bentuk yang menyerupai akar, namun berbuku-buku seperti batang. Contohnya tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal adalah pada tanaman kunyit, ada lengkuas dan juga temulawak. Ya, jelas ya pada gambar ya. Tentunya banyak dijumpai khususnya di pasar. Di pasar Ueba itu di depan sekolah kita ya banyak yang jual. Bisa kalian lihat langsung contohnya. Nah, kemudian ada stolon ya, atau geragih. Adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas atau bawah tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang menjalar di bawah permukaan tanah adalah pada rumput teki. Sedangkan yang berada di atas permukaan tanah adalah arbe atau semanggi. Arbe itu stroberi ya. Arbe. Itu contohnya menggunakan stolon atau geragih. Next, kita ke vegetatif buatan. Namanya buatan berarti dibuat-buat. Ya, dibuat-buat oleh manusia. Hasil rekayasa dari ilmu pengetahuan manusia. Nah, yang pertama adalah okulasi. Apa itu teknik okulasi ya? Untuk mengembangbiakkan tanaman dengan teknik okulasi atau yang dikenal dengan menempel. Adalah perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain, tapi yang sejenis. Ya, pada umumnya tanaman yang diambil tunas adalah yang memiliki keunggulan. Misalnya, dalam hal tanamannya lebih kuat, mempunyai buah yang lebih besar, dan tahan terhadap penyakit. Contohnya adalah menempel antara mangga,
mana lagi dengan mangga harum manis. Ya, itu ya. Yang berikut, mengenten ya. Mengenten yaitu penyambungan satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lain. Dan sebagai contohnya ya, adalah mengenten untuk tanaman-tanaman singkong karet. Itu dalam kurung bawah dengan tanaman singkong biasa. Itu bagian atas. Yang bawah itu singkong karet, yang atas itu singkong biasa. Perhatikan pada gambar. Ya, jadi tekniknya ini teknik mengenten ya. Yang ketiga yaitu di stek. Nah, tentunya ini lebih familiar ya, kita dengar. Stek, teknik stek yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Ya, buku ya itu. Lihat pada gambar itu ya. Kemudian contoh tanaman yang dapat di stek yaitu singkong dan juga tebu. Berikut, jadi tidak semua tanaman bisa disetek. Contohnya yang ketiga yaitu cangkok. Yang cangkok ini paling sering ya dilakukan oleh orang-orang ya untuk mengembangbiakan tanaman. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga ya, durian ini kayaknya. Kemudian jambu air, jambu bangkok ya, jambu biji dan lain-lain. Ini contoh tanaman-tanaman yang bisa dicangkok. Lihat teknik cangkoknya seperti itu ya. Jadi batangnya kemudian dikupas sedikit kulitnya, kemudian dikasih media pasir, kemudian dikasih lubang-lubang sedikit, kemudian tunggu sampai beberapa hari, kemudian tumbuh tunas. Baru nanti kemudian dipotong dan ditanam di tanah yang baru. Kemudian merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Tanaman yang dapat dilakukan merunduk adalah tanaman anggur, anyelir, apel dan juga alamanda. Alamanda itu apa ya? Saya juga belum pernah coba. Ya, nanti kita cek sama-sama. Ini contohnya alamanda, buah alamanda. Oke, cukup sekian apa yang Bapak sampaikan untuk materi fokus terhadap muatan pelajaran IPA tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk pertanyaan dan diskusi nanti silahkan dipertanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Cukup sekian yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.